Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguh Allah telah memberikan kita nikmat, berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga ketika kita melihat media sosial atau TV dan lain sebagainya di negara lain ataupun saudara-saudara kita, mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Khususnya saudara kita yang berada di Turki maupun di Suriah. Pada hari kemarin atau hari-hari kemarinnya mereka ditimpa musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat terbesar yang Allah berikan pada saat ini, kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beribadah, senantiasa mengingat Allah, sehingga ketika Allah menjemput kita, Allah pun akan memberikan tempat kita terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak menjadi umatnya dan layak pada yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jamaah hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, kita saat ini berada di tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah, atau bertepatan di tahun Masehinya kita berada di 10 Februari 2023. Artinya jamaah sekalian, kita bisa menghitung hari, kurang lebih 41 hari kita akan kedatangan tamu yang begitu mulia. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, jangan sampai kita sia-siakan hari demi hari dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, para ulama mendefinisikan arti daripada ibadah. Al-ibadah hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu
minal aqwali wal a'mal al-batinah wal dhahirah. Yang maknanya adalah ibadah adalah isim jamid, isim am ataupun isim yang umum, yang global, yang mencakup ketika Allah mencintai dan meridhoi perbuatan tersebut dari perkataannya maupun perbuatannya, dan itulah termasuk ibadah. Maka jamaah sekalian, segala aktivitas kita harus kita orientasikan atas dasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala perbuatan yang mubah, yang boleh, insya Allah akan berbuah ibadah ketika kita niatkan karena Allah taala. Jamaah hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan keutamaan bulan Rajab, yang mungkin kita saat ini sudah masuk di pekan ketiga bulan Rajab, dan insya Allah kita akan masuk di bulan Sya'ban. Selanjutnya kita akan masuk di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, bulan Rajab termasuk bulan Ashhurul Hurum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Jamaah sekalian, sesungguhnya jumlah bulan-bulan dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada hari itu menciptakan langit dan bumi, dan di beberapa bulan tersebut ada 4 bulan yang termasuk dengan bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram wa Rajab. Maka Ibnu Katsir menjelaskan dan menafsirkan yang dimaksud dengan fala tazlimu di dalam ayat ini, bahwa sesungguhnya jamaah sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan bulan Rajab adalah bulan haram? Karena di situ dilarangnya perperangan dan dilarangnya berbuat kezaliman. Maka ketika seseorang melakukan perbuatan kezaliman ataupun menzalimi saudaranya sendiri, maka dosanya lebih berat dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan ini adalah penjelasan daripada Ibnu Katsir. Maka jemaah sekalian, yang dimaksud dengan bulan haram, al-haram yang dimaksud dengan itu adalah al-hurmah, yaitu kemuliaan, kehormatan. Maka bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Katsir juga menjelaskan bulan Rajab adalah termasuk bulan haram, yang mana dari kata at-tarji yang memiliki arti adalah mengagungkan. Maka jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika mereka masuk di bulan Rajab, mereka mengamalkan doanya, yaitu yang insya Allah kita hafal semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para ulama menjelaskan, al-muhaddisin, bahwa hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Tetapi ulama mengatakan bahwa ketika kita mengamalkan untuk sesuatu motivasi dalam ibadah, dalam berdoa, hal itu dibolehkan. Bahkan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita sendiri, logat kita sendiri, dengan harapan yang penuh dari kita untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan, dan insya Allah Allah ijabah doa-doa kita. Maka jemaah sekalian, di bulan Rajab ini keutamaan yang pertama, kita perbanyak doa setelah sholat kita, sholat fardu maupun sholat sunnah kita perbanyak doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, keutamaan yang kedua
yang tidak kalah penting yang terjadi di bulan Rajab adalah peristiwa besar yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain dan tak bukan adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mukjizat kedua terbesar dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menelusuri sirah nabawiyah, sebelum Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad, maka hal itu terkenal dengan Amul Huzni, yaitu tahun-tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk dakwah jahriyah, yaitu menyampaikan dakwah secara terang-terangan kepada karib kerabatnya dan khususnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Lalu Nabi Muhammad SAW mengalami kesedihan yang nyata dan termasuk daripada kabar gembira dan ingin memberikan kesenangan kepada Nabi Muhammad SAW atas kesabarannya menghadapi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan di malam hari, dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu Nabi Muhammad SAW menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Jamaah sekalian, tidak panjang lebar dari Isra dan Mi'raj, dan setiap tahun kita mendengarkan ceramah tausiah dari ustaz-ustaz kita. Tetapi yang terpenting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah, jamaah sekalian, bahwa Nabi Muhammad SAW menerima kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan pertama kalinya adalah 50 kali dalam sehari semalam. Tetapi Rasulullah SAW meminta pendapat daripada nabi-nabi yang lainnya, bahwa umatku terdahulu tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya, dan berangsur-angsur mendapatkan diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjelaskan maha rahimnya Allah kepada umatnya, kepada makhluknya. Allah memberikan 5 waktu sholat, 5 waktu dalam sehari semalam. Tetapi jamaah sekalian, pertanyaan kepada kita semua, dengan jumlah 5 waktu ini, apakah kita bisa menempatkan sholat pada waktunya? Atau masih ada di antara kita yang lalai, bahkan na'udzubillah meninggalkan kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu ini? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, wa shaumir ramadan wal hajj. Buniyal Islam, Rasulullah mengungkapkan dengan kata bunia, yaitu artinya dari fi'il majhul, kata yang pasif, dari bana yabni, membangun, itu aktifnya. Tetapi bunia yaitu pasif, yang bermakna dibangun. Bahwa agama ini dibangun atas 5 dasar, atas 5 pondasi, 5 bagian. Yang pertama adalah syahadatain, menjadi dasar utama. Ketika kita memahami syahadatain, maka insya Allah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi. Lalu selanjutnya yaitu as-salah. As-salatu imaduddin, bahwa salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang telah menunaikannya dengan sungguh-sungguh, maka sungguh dia telah mendirikan agamanya. Tetapi sebaliknya, waman tarakaha faqad hadamad-din. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan salat, sungguh dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan momentum di bulan Rajab ini mengingatkan kita kembali untuk senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pada waktunya.
Dan selanjutnya peristiwa Isra Mi'raj banyak hikmah dan teladan yang insya Allah kita semua bisa memahaminya, bisa kita baca lagi dengan sirah-sirah nabawiyah. Jamaah sekalian, yang terakhir adalah fadilah keutamaan di bulan Rajab, yaitu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada hadis yang terperinci menjelaskan ibadah-ibadah khusus yang dilaksanakan di bulan Rajab. Tetapi ada hadis yang menjadi rujukan kita untuk menunaikan ibadah-ibadah di bulan Rajab, yaitu kata Rasulullah SAW, sum minal haram watruk. Maka sabda Rasulullah, berpuasalah engkau dari bulan-bulan haram dan berbukalah. Artinya setiap bulan kita disunahkan oleh Rasulullah SAW berpuasa Senin dan Kamis. Lalu setiap bulan juga ada 3 hari pertengahan bulan ataupun dikatakan dengan ayyamul bid, hari-hari putih, di tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan dari tanggal hijriahnya kita disunahkan untuk berpuasa ayyamul bid. Maka jemaah sekalian, kita laksanakan sesuai dengan tuntunan daripada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.